Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Azalia Panjaitan dari kelas 10-6 dan hari ini saya akan presentasikan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencangkup keanekaragaman di dalam jenis, antar jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain berbeda. 2. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah variasi antar spesies atau jenis-jenis organisme dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman individu atau spesies ini pada Aracaceae atau palem-paleman. Pohon aren misalnya yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pinang yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat ini yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khas dari tiap spesies. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Contoh ekosistem hutan berdaun jarum. Ekosistem hutan berdaun jarum didominasi oleh pohon berdaun jarum dan terletak di daerah pegunungan. Ciri ekosistem ini yaitu umumnya berada di daerah beriklim sedang atau subtropis yang bersuhu dingin. Hewan di daerah ini contohnya beruang. Keanekaragaman ekosistem juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Ekosistem darat. Beberapa contohnya yaitu pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah ekosistem darat yang ada di daerah yang mempunyai iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Yang kedua, hutan gugur adalah ekosistem darat yang ada pada kawasan subtropis dengan curah hujan yang cukup. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem darat yang ditemukan di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis dengan curah hujan condong rendah. Keempat, gurun. Gurun adalah ekosistem darat yang ada di bumi dengan temperatur yang paling panas dengan curah hujan yang sangat minim. Yang kelima, tundra. Tundra adalah ekosistem darat yang berada di tempat paling dingin di bumi, yakni di wilayah Antartika dan di Arktik. Yang keenam, savana. Savana adalah ekosistem darat yang berada di tempat yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Dan yang terakhir, taiga adalah ekosistem darat yang dijumpai di tempat beriklim subtropis dengan iklim dingin. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ekosistem perairan terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama air tawar dan yang kedua air laut. Ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu salinitasnya rendah, penetrasi cahaya matahari kurang, dan yang ketiga dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Sedangkan
Ekosistem perairan air laut memiliki ciri-ciri salinitasnya kadar garamnya tinggi, penetrasi cahaya yang masuk banyak, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca, dan yang terakhir arus air dipengaruhi oleh arah angin. Organisme perairan. 1. Yaitu plankton, yang berarti mengikuti arus air dan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama fitoplankton, menyerupai tumbuhan, contohnya alga, ganggang, dan rumput laut. Yang kedua itu zooplankton, menyerupai hewan, contohnya protozoa. 2. Neuston, mengambang di permukaan, contohnya serangga air dan teratai. 3. Nekton, berenang bebas, contohnya ikan. 4. Bentos, organisme di dasar perairan, contohnya kerang dan kepiting. 5. Perifiton, organisme yang menempel pada substrat atau organisme lain, contohnya bintang laut, siput, keong. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa hewan endemik seperti A. Burung cendrawasih di Papua, B. Burung maleo di Sulawesi, C. Komodo di Pulau Komodo, D. Anoa di Pulau Sulawesi, dan juga ada beberapa flora, yaitu yang pertama Rafflesia arnoldi di Pulau Sumatera dan tersebar di sepanjang bukit barisan dari Aceh sampai Lampung, dan juga bunga bangkai. Persebaran fauna. Persebaran fauna yang pertama yaitu asiatis. Fauna asiatis memiliki persebaran di Indonesia bagian barat dengan batasan Selat Makassar dan Selat Lombok. Beberapa contoh faunanya yaitu yang pertama tapir dari Sumatera dan Kalimantan, kedua mawas atau orang tua hutan dari Sumatera Utara dan Kalimantan, yang ketiga beruang dari Sumatera dan Kalimantan, yang keempat badak dari Sumatera dan Jawa, ini berjumlah 2, yang kelima gajah dari Sumatera dan dia itu berpindah-pindah, yang keenam siamang dari Sumatera, dan yang ketujuh mukang di Sumatera dan Kalimantan. Australis. Bagian timur wilayah Indonesia ditempati fauna tipe Australis yang terdiri atas A. Burung-burung dengan warna mencolok seperti kasuari, nuri, parkit, cendrawasih, dan merpati berjambul. B. Amfibi yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. C. Mamalia terdiri atas kanguru, walabi, beruang, nokdiak, atau landak Papua, oposum lain atau pemanjat berkantung, kuskus, dan kanguru pohon. D. Reptilia terdiri atas buaya, biawak, kadal, dan kura-kura. Di bagian tengah, misalnya Sulawesi, juga terdapat hewan khas yaitu komodo di Pulau Komodo. Persebaran fauna terakhir yaitu di peralihan. Contoh fauna di peralihan yaitu yang pertama anoa. Anoa adalah jenis fauna peralihan yang memiliki nama latin Bubalus sp. Fauna ini ditemukan di daerah Sulawesi Tengah yang memiliki beberapa karakteristik. Yang kedua komodo. Fauna ini memiliki bentuk menyerupai kadal besar. Selain itu komodo juga dapat menjadi hewan endemik Pulau Komodo. Yang ketiga tarsius. Primata ini diketahui tinggal di tempat di wilayah peralihan dari genus Tarsidae. Yang keempat burung maleo. Burung maleo adalah jenis unggas yang menempati daerah Sulawesi bernama ilmiah Macroephalon maleo. Burung ini memiliki kekerabatan dengan ayam hutan, burung puyuh, dan kalkun. Yang kelima dan terakhir yaitu babi rusa. Babi rusa adalah fauna peralihan yang meninggali Pulau Sulawesi. Beberapa perbedaan fauna asiatis dan fauna australis yaitu yang pertama, mamalia fauna asiatis berbadan besar sedangkan fauna australis berbadan kecil. Yang kedua, fauna asiatis hewannya tidak berkantung sedangkan australis hewannya berkantung. Yang ketiga, fauna asiatis memiliki beragam jenis kera sedangkan fauna australis tidak terdapat kera. Yang keempat, jenis burung
berwarna sedikit di fauna asiatis, sedangkan di fauna australis jenis burung berwarna banyak. Yang kelima, fauna asiatis memiliki banyak jenis kucing dan anjing, sedangkan australis tidak terdapat jenis kucing liar dan anjing. Dan yang terakhir, pada fauna asiatis jenis ikan air tawar banyak, sedangkan australis jenis ikan air tawar sedikit. Cukup sekian presentasi akan keanekaragaman hayati yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.